Salam saudara pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan untuk saudara-saudara sekalian, dalam suasana Natal ini, saya ingin menyampaikan sebuah pujian, kiranya menjadi berkat bagi saudara-saudara sekalian dan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Lihatlah bintang baru yang di ufuk timur, para majus datang mencarinya. Putra Raja telah lahir ke dunia, alam semesta memberitakannya. Pandanglah ke langit di malam yang cerah, ke sana tujuan jalanmu. Tujuan hidupmu dipimpin tangan Tuhan, kau pasti sampai ke tujuan. Di atas Bethlehem, bintang itu berhenti, para maju sampai ke tujuan. Menyembah Yesus dengan sukacita, persembahan terbaik di hatinya. Pandanglah ke langit di malam yang cerah, ke sana tujuan jalanmu. Tujuan hidupmu dipimpin tangan Tuhan, kau pasti sampai ke tujuan. Pandanglah ke langit di malam yang cerah, ke sana tujuan jalanmu. Tujuan hidupmu dipimpin tangan Tuhan, kau pasti sampai ke tujuan. Salam saudara pemirsa, sampai jumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saya ingin menyampaikan sesuatu kepada saudara-saudara hari ini, bahwa sumber penyebab di mana kita itu jatuh ke dalam dosa itu akan diurus khusus oleh Tuhan. Boleh jadi juga secara fisik. Sebelum lebih jauh mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami mengucap syukur bahwa Tuhan mau menolong kami hari ini untuk mengerti bahwa ada bagian-bagian fisik kami atau jiwa kami yang seringkali menarik kami jatuh ke dalam dosa. Tuhan, hamba minta kepadamu Tuhan, minta Roh Kudus untuk berbicara kepada kami semua, supaya kami sedia dibereskan oleh Tuhan hari ini dari semua kelemahan-kelemahan tertentu yang dapat menyeret kami jatuh ke dalam dosa. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca Alkitab kita dari Perjanjian Lama. Perjanjian Lama, Kejadian pasal 32 ayat 25. Kejadian 32 ayat 25. Kejadian 32 ayat 25. Demikian firman Tuhan. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Amin. Saudara pemirsa, di mana posisi Yakub pada waktu itu? Dia sedang melarikan diri. Dia takut bertemu dengan Esau
kemudian dia pergi ke belakang sekali. Coba saudara lihat, dia buat seperti ini. Lea dan anak-anaknya di depan. Habis itu kemudian di barisan belakang lagi itu Rahel dan anaknya waktu itu masih baru satu, ya. Kemudian di belakang sekali dia, sampailah dia di Peniel itu. Kemudian malam-malam datang malaikat Tuhan bergulat dengan dia. Rupanya tidak tahu kenapa, mungkin karena dia 20 tahun sebagai gembala, dia kuat sekali itu Yakubnya. Yang bergulat dengan malaikat tidak mampu mengalahkan dia. Tetapi dia lupa bahwa itu malaikat. Apa yang malaikat buat? Sumber masalahnya. Dia suka lari-lari kan? Dia ke Haran itu kepada Laban juga lari kan? Dari Esau. Jadi kaki yang suka dipakai untuk lari-lari, dia juga waktu dia pulang dari Laban itu kan, dia juga lari sekalian. Jadi suka sekali lari-lari, melarikan diri. Maksudnya bukan lari-lari olahraga, bukan. Suka melarikan diri itu dengan kakinya. Oleh karena itu kemudian dipukul oleh malaikat? Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok. Maka dia seumur hidup pincang, tidak bisa lari-lari lagi. Sesudah itu memang Yakub tidak bisa lari lagi. Dengar baik pemirsa. Ya, saya tidak nakut-nakuti kita. Kalau mata kita suka dipakai untuk hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, Tuhan berurusan dengan mata kita. Dengar baik. Kalau telinga kita itu suka nguping sesuatu yang tidak betul, Tuhan berurusan dengan telinga kita. Ya. Kalau lidah kita, lidah kita itu suka dipakai untuk ngomong yang tidak betul, Tuhan berurusan dengan lidah kita. Dan saya yakin, coba lihat ke sini, semua pemirsa lihat kepada saya ke sini. Sekarang menurut saya yang harus diurus oleh Tuhan bukan lagi lidah, bukan lagi mata, bukan lagi telinga, tetapi telunjukmu yang engkau pakai untuk taktok di media sosial, berita hoax segala macam, ya, berita fitnah. Oleh sebab itu saya seringkali maaf para pemirsa sekalian, anak cucuku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu sering saya jengkel, terpaksa saya hapus. Curhat di Facebook tentang rumah tangganya, membuka aib diri sendiri. Dan yang berurusan dengan itu telunjukmu. Dengar baik apa yang saya katakan. Saudara pernah mendengar hukuman Tuhan terhadap telunjuk? Raja Yerobeam. Ya. Kita datang seorang hamba Tuhan memperingatkan dia akan dosanya. Apa yang dia buat? Dia tunjuk hamba Tuhan itu. Tangkap dia. Apa yang terjadi? Lengannya itu dengan telunjuknya tidak bisa bengkok lagi. Jadi saya bukan menyampaikan firman Tuhan yang mengada-ada. Jadi kalau telunjuk kita yang bermasalah, taktok, tidak karu-karuan, Tuhan berurusan dengan telunjukmu. Kadang-kadang saya sedih juga saudara sekalian, mendengar ada orang datang kepada saya, seorang bapak katakan, "Pak, doakan saya. Tidak tahu kenapa, udah setahun nih, sariawan saya tidak bisa sembuh." Saya sering kali bergurau. Kalau laki-laki bukan sariawan, saudara sekalian, itu sariawati namanya. Saya katakan kepada dia,
Saya ambil minyak urapan, saya katakan, saya tuang di lidahnya. Dalam nama Yesus, jamah mulut, jamah lidah orang ini. Bila dia suka menggunakan lidahnya dengan tidak betul, sekarang Tuhan sembuhkan buat mujizat-Mu. Dan besoknya dia katakan pada saya, puji Tuhan Pak, sariawan saya sudah sembuh. Saudara dengar itu? Dengan baik. Gunakan lidahmu dengan baik dan benar, supaya Tuhan tidak perlu berurusan dengan itu. Yakub sesudah itu, saudara sekalian, tidak pernah lagi melarikan diri. Tidak pernah lagi, saudara sekalian. Jadi satu kali sentuhan malaikat, atau sekarang satu kali sentuhan tangan Yesus yang berlubang paku pada bagian tubuh fisik, bagian jiwa saudara yang suka membawa saudara menyeleweng dan jatuh ke dalam dosa, saudara akan mengalami kemenangan daripada Tuhan. Oleh sebab itu, hari ini mari mendeteksi, menyadari bagian mana yang suka sekali membuka celah kepada iblis dan keluar dari sana dan minta darah Yesus menutupinya, sehingga saudara tidak perlu lagi jatuh ke dalam dosa yang sama terus menerus. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur untuk ada firman Tuhan yang luar biasa ini. Tuhan, bila kami masih punya sifat-sifat tertentu seperti Yakub, tolong kami hari ini Tuhan. Kami hidup dalam anugerah Tuhan pada masa kini. Dan tolong supaya tangan Yesus berlubang paku membereskan bagian hidup kami. Apakah itu lidah, apakah itu mata dan telinga, apakah itu telunjuk kami yang sekarang menulis di media sosial. Kami berdoa supaya Tuhan tolong sehingga kami tidak melakukannya lagi dan tidak pernah menyebarkan berita hoax melalui tulisan kami. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Tutup bungkus kami dengan darah Yesus sehingga tidak ada celah yang dapat dipakai iblis untuk membuat kami jatuh ke dalam dosa. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bila Anda memerlukan dukungan doa kami, atau bila Anda punya masalah yang ingin didoakan, silakan menghubungi nomor telepon kami 0812 7661 1125. Dan bagi Anda yang berada di luar negeri, silakan menghubungi +62 812 7661 1125. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus berkati.